Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Mata Channel yang berada di kawasan Depok. Pada hari ini mudah-mudahan teman-teman dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berlimpah tentunya. Amin. Teman-teman sekalian, pada konten kali ini, konten yang sekian, saya dan istri saya mencoba untuk menanam cabai, yaitu cabai rawit. Ini semuanya satu geludan ini saya tanam cabai rawit, dan geludan ini saya sudah persiapkan 5 hari sebelumnya. Sudah saya balik tanah ini dan sudah saya beli lubang. Ya, lubang ini ukurannya ya 3 terserah kita ya. Maunya berapa ukurannya, bisa juga 30 kali 40, 30 kali 50, dan ini adalah ukuran 30 kali 30 ya. Ini ukurannya kira-kira gitu. Dan masalah penanaman ini tentunya nih, tanah ini yang tadinya bekas tanaman pare ini saya udah balik, saya udah digemburkan ya, saya udah dihancurkan. Tanah ini sudah jadi gembur. Fungsi dari pengemburan atau pembalikan tanah ini adalah yaitu untuk menetralisir keasaman tanah ya, untuk menetralisir keasaman tanah agar normal kembali. Teman-teman sekalian, selain itu juga tentunya kalau kita berbicara masalah keasaman tanah, tentunya di daerah kami nih atau Jawa Barat pada umumnya itu adalah yang cocok. Keasaman tanah adalah dari 0 sampai 14, tapi yang cocok untuk bisa bercocok tanam atau bisa menanam salah satu tanaman yaitu kira-kira standar 5,5 sampai 6,5, atau juga bisa sampai 7. Itu udah normalnya atau netralnya. Untuk yang terendah itu juga misalnya 4,5 itu juga susah tanaman untuk menyerap unsur hara yang ada di tanah ini. Dan ketinggian pun dari 7 ke atas sampai 14 pun itu juga tanaman tidak bisa menghisap atau memakan unsur hara yang ada ya pada tanah ini. Maka yang normal adalah 5,5 sampai 6,5 gitu ya. Untuk netralnya yaitu 7 ya, pH-nya 7 gitu ya. Jadi itulah. Jadi kalau misalnya pH-nya terlalu tinggi, tanaman juga tidak dapat subur, tidak menjadi subur, atau kuntet, atau tidak cepat berkembang gitu ya. Itu seperti ini. Nah, alhamdulillah tanah yang ada di sini di tempat saya ini di Jawa Barat ini ya, ini atau Depok lah pada umumnya, ini pH-nya ya cocok sekali untuk tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadi cocok sekali untuk tanaman keras pun ataupun tanaman sayur-sayuran yang lain, cocok ya. Jadi tanaman apapun bisa kita tanam ya, gitu kira-kira. Oke, kita lanjut untuk ke penanaman. Nanti kita mencabut ipukan cabai yang memang saya sudah persiapkan ini ya. Nanti istri saya dari mencabut sampai menanam kira-kira berapa pohon ini ya, kira-kira gitu. Oke, nanti istri saya mencabut, kita gantian jadi kameramen ya. Ya, oke, kita ke ini ya. Jadi yang saya tanam ini cabai rawit aja ya. Dihitung ada berapa pohon kira-kira ya, cabut yang besar-besar aja atau yang gede-gede aja. Ini cabai rawit biasa ini ya, jenisnya pun saya nggak tahu nih, pokoknya cabai rawit ya, yang saya sudah tanam di depan rumah itu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir lebih dari 1 tahun, buahnya lumayan banyak untuk keperluan sendiri, bisa mencukupi lah kira-kira gitu. Tinggal membeli cabai jenis keritingnya aja buat tambahan. Ya inilah.
Ya, yang besar-besar aja. Coba dulu. Ya, coba dulu. Is. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai menanam. Semoga apa yang kita tanam, gimana Bu? Buahnya banyak. Buahnya banyak ya. Iya, buahnya banyak. Dan dapat berumur panjang ya. Tinggal pemupukannya. Dipencet bawahnya gitu. Nah, gitu. Iya. Ya, sambil menunggu lanjut. Ini saya menanam, ini saya coba untuk mengambil gambar yang lainnya ya. Nah, jadi ini juga kemarin saya sudah 2 hari atau 3 hari yang lalu saya sudah menanam cabai keriting. Nah, ini cabai keriting beberapa pohon ya. Ya, kemudian juga ini sisanya cabai rawit juga saya udah coba. Baru mulai ini ya, mulai terobos ini tuh. Pohonnya belum begitu subur, seger ya, masih agak ini, agak merah ya, karena memang belum diberi pupuk ya, diberi pupuk, hanya pupuk yang ada aja. Nah, itu ya, ini bekas pohon apa ini? Oh, ini memang belum ditanami ya, baru ditanami ya. Nah, ini ada pohon terong. Tuh ada buahnya, terong putih ya, terong putih ada 3 pohon, dan sisanya ini akan saya ya semuanya ditanami dengan cabai rawit. Dan selain itu juga ini yang dulu waktu puasa ini nggak terurus sama saya ini ya, nggak, karena kita fokus puasa ya. Nah, ini baru saya urus lagi ya, alhamdulillah ini mulai. Tadinya nggak berkembang karena nggak diurus. Nah, sekarang sudah mulai ini tuh. Alhamdulillah nih ya, sudah mulai besar, tapi memang nggak rata. Memang nanti pemupukannya kita lakukan secara serempak ya, untuk yang ini itu. Nah, ini ya. Ya. Untuk pemupukan saya memang cenderung ke organik ya, ke organik atau sampah bakaran dengan sampah yang sudah hancur. Nah, ini jadi saya nggak terlalu ini dengan pupuk anorganik gitu ya. Saya menggunakan pupuk organik aja gitu ya. Nah, ini sudah mau selesai. Mudah-mudahan dengan pupuk organik juga nggak kalah ya masalah buah itu. Yang penting kita bisa pengaturannya, bagaimana pemupukannya, seperti itu. Ya, sedikit pengalaman ya yang pernah saya alami
dulu sekian tahun yang lalu saya pernah mengirim, karena saya juga dulu usaha di bidang pohon alpukat gitu ya, anak pohon alpukat yang sudah disambung pucuk. Kemudian kita coba mengirim pada teman kita yang ada di Temanggung, daerah Bansari, pada lokasinya ya. Itu dia berhasil sekali untuk menanam alpukat. Namun begitu banyak yang saya sudah kirim, saya kirimkan 50 pohon dan dia menambah beli lagi 90 pohon, jadi 140 pohon. Tapi nyatanya di sana cuacanya terlalu dingin dan pH-nya juga rendah. Ya, pH-nya terlalu rendah, akibatnya semua tanaman mati, hanya beberapa pohon saja yang hidup. Itu pun juga perkembangannya nggak bagus ya, nggak bagus dalam arti kata ya, kerdil gitu ya. Masalah pucuknya ya juga nongol pucuk ya halus dan berwarna ungu, nggak seperti biasanya ya. Kalau di Depok itu kan begitu nongol tidak terlalu ungu tapi langsung hijau gitu ya pada pucuknya. Nah, itu sekedar pengalaman. Jadi kalau kita mau menanam sesuatu, tentunya kita harus perhatikan pH tanah tersebut ya, atau keasaman tanah tersebut, baru kita nanam. Jadi ya, tapi sayang sekali. Jadi dari 140 itu yang hidup cuma paling boleh dikatakan 5 atau 6 pohon gitu. Nah, setelah berbuah, buahnya itu pun tidak besar. Kalau misalnya di daerah Jawa Barat itu, atau daerah Jawa Barat bagian utara itu, sekilo standarnya 3 ya, 3 atau kadang-kadang bisa 2 pun lebih, 2 pun atau 6 on, ada yang 6 on besarnya seperti itu. Tapi di sana rata-rata ya segede kepala tangan gitulah. Kalau misalnya kita kiloin itu ya sekitar 6 lah gitu ya. Itu pun buahnya sangat sedikit sekali. Nah, itu sekedar pengalaman buat kita. Saya katakan sekali lagi, kalau kita mau bertanam, bercocok tanam apapun itu yang jenisnya, ya harus kita perhatikan dari pH tanah tersebut agar kita tidak kecewa dan sayang kan kalau buang modal ya, seperti itu. Nah, ini saya juga belajar dari situ. Jadi apa yang sih yang cocok kita bisa tanam sayuran di sini ya, di Depok ini gitu ya. Jadi kita harus belajar, kita banyak tanya dengan teman-teman yang sudah lebih mengerti dengan masalah pertanaman atau tanaman misalnya hortikultura gitu ya. Tuh. Nah, kayaknya sambil ngobrol-ngobrol ya, sedikit pengalaman ya. Itu kita saling berbagi. Mungkin kalau misalnya salah pun juga tolong nanti di komennya diperbaiki atau ya dibantu lah, kira-kira seperti itu yang lebih berpengalaman. Nah, seperti ini. Oke, mudah-mudahan tanaman kita ini bagus ya. Oke. Nah, ini maaf ya, memang saya memang sudah persiapkan sebelumnya ini. Jadi kita tinggal menanam saja gitu. Jadi kita bikin konten hanya menanam cabai gitu. Menanam cabai kalau kata orang Depok, kalau kata orang Sumatera cabai ya. Itu lain-lain tempat, lain bahasa. Tapi mirip lah seperti ya. Seperti apa? Oyong itu namanya kisi di sana ya, itu ya. Kalau di sini ya oyong gitu ya. Tuh, labu siam gambas ya, labu siam atau gambas sama aja gitu. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa inilah yang kita lakukan pada pagi hari ini atau siang ini, menanam cabai dengan jenis rawit semua ini ya, rawit semua. Oh, campur ya, campur ada beberapa ya, ada berapa, 1 2 3 4 ya, nggak masalah lah dicampur, 3-4 pohon yang dicampur. Nanti variasi kalau panennya, jadi semuanya ada. Oke. Nah, inilah cabai
cabai rawit. Nah, oke, selesai. Mudah-mudahan subur, Bu. Buahnya pun banyak. Nah, kita memang bikin konten santai aja ya, bikin konten santai. Selain ini juga ya kita membawa persiapan sampai santai, gelar plastik ya, ini gelar plastik ya, maksudnya kita bawa persiapan dari rumah juga ya. Kita nggak bawa, kebetulan gas kompor portable-nya lagi habis sengaja, jadi saya bawa udah disiapkan di rumah. Kopi atau teh ya, Bu? Bawa teh ya, dengan singkong gorengnya kira-kira untuk kita bersantai di kebun ini ya. Itulah yang saya berikan pada teman-teman sekalian. Semoga semua dapat bermanfaat dan bisa menghibur para teman-teman sekalian, dan tentunya juga bisalah berbagi. Kalau seandainya dalam penjelasan saya kurang lengkap ya, tolonglah nanti bisa dilengkapi dalam di kolom komen ya kepada teman-teman sekalian. Jadi mari kita saling melengkapi aja masalah ini, kita sambil belajar sama-sama gitu ya. Oke, Bu, disiapkan. Nah, santai aja ini ya. Udah siapin tehnya ya, kita ngeteh dulu ya. Teman-teman, kita ngeteh ya, sehabis sedikit bekerja kita melepas lelah sambil minum teh hangat. Alhamdulillah, ini mantap. Singkong goreng, ini singkong goreng yang garing-garing, keripik apa ini, pisang. Kebetulan kemarin dapat singkong ini benar-benar enak, nggak pahit, pulen pula. Kalau direbus malah lebih kurang ya dibanding ini. Ya, oke teman-teman, sambil saya ngeteh ditemani dengan singkong goreng dan keripik pisang, maka
video ini saya akan tutup. Tentunya saya mengharapkan pada teman-teman sekalian untuk like-nya, komennya, subscribe-nya tentunya, karena kita masih mendem ya. Subscribe kita ini masih mendem. Iya, tolong dibantu lah. Tapi alhamdulillah kemarin saya membuat video kampung pucuk alpukat. Nah, itu udah mulai bertambah sedikit-sedikit gitu, alhamdulillah. Dan ini pun saya mohon kiranya pada teman-teman sekalian untuk membantu konten saya atau video saya untuk memberikan subscribe-nya. Nah, marilah kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.